Shalom, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Ngoni, bahagia itu bagaimana? Apa bahagia itu torang punya rumah yang bagus, atau torang punya oto yang bagus, atau torang punya segala-galanya? Torang punya bisnis, atau torang punya perusahaan, torang punya pekerjaan yang bagus. Apa itu membuat orang bahagia? Menurut Ngoni bagaimana? Itu di dunia orang bahagia. Nah, sekarang kita mau ajak Pak Ngoni orang baca di Mazmur 1 ayat 1 ya. Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia Tuhan bilang kalau torang nyanda bajalan menurut orang fasik. Torang nyanda ikut tuh orang fasik bajalan ke mana, torang ndak ikut. Itu Tuhan bilang bahagia. Torang nyanda ikut orang-orang yang berdosa, torang nyanda ikut. Torang nyanda berkumpul dengan dorang. Kemudian orang-orang yang pencemooh, orang-orang yang suka bercerita orang pebusu, orang-orang yang suka pusing-pusing orang pe kehidupan. Itu Tuhan bilang torang berbahagia kalau torang terhindar dari itu semua. Kemudian juga di ayat kedua Tuhan bilang begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, apa itu dimaksud? Di sini Tuhan bilang kalau torang baca Alkitab sepanjang hari, dari torang bangun tidur kon torang baca Alkitab, kemudian torang menenungkan sepanjang hari, siang dan malam, itu disebut berbahagia. Jadi saudara-saudara, kalau torang nak mengerti, misalnya torang pagi-pagi torang baca Alkitab, Tuhan kasih ayat Alkitab buat torang baca, kemudian torang nak mengerti apa DP arti ini, firman Tuhan yang Tuhan kasih. Torang renungkan dia itu setiap malam, setiap hari, siang dan malam. Ketika torang mau masak, misalnya ibu-ibu, torang kan biasa mau masak atau cuci baju, torang berpikir, itu firman tadi di Alkitab apa ya DP maksud? Tuhan bilang begini-begini, torang renungkan terus, torang berpikir, apa ya? Kalau torang dapat jawaban kan itu senang, torang tahu apa tuh maksud Tuhan dari yang torang baca tadi. Itu misalnya kalau torang nak mengerti. Kalau torang mengerti kan torang lebih berbahagia lagi. Berarti sesuai dengan firman Tuhan, torang boleh backing. Apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan suruh, torang backing. Apa yang Tuhan perintahkan, torang backing. Kemudian ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara-saudara, Tuhan bilang kalau torang backing ini, torang iko apa yang Tuhan mau, torang disebut berbahagia. Apakah torang masih berpikir itu bahagia itu torang punya rumah besar, torang punya oto banyak, torang punya doi banyak? Apa torang masih berpikir begitu? Itu bahagia. Itu kasihan cuma bahagia di dunia. Itu pun cuma bahagia sementara. Tiba-tiba, misalnya nih, kita kasih contoh ya, torang beli rumah bagus ini hari, rumah pemewah. Tiba-tiba besok Tuhan panggil pulang, torang dapat nikmatin enggak? Bahagia torang enggak? Nyanda. Karena torang nggak nikmati itu, berarti nyanda, itu bukan disebut berbahagia. Tetapi bahagia yang kekal, bahagia yang seutuhnya, yaitu di sini Mazmur 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kemudian di ayat yang ketiga Tuhan bilang, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya,
dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, torang lihat toh, apa DP maksud? Tuhan bilang begitu. Seperti pohon yang ditanam di tepi air. Torang lihat kalau torang tanam tanaman yang dekat air. Misalnya nih, kalau di Manado kan itu kangkung. Kangkung itu kan selalu ada di air. Torang lihat bertumbuh subur, bagus, torang mau PT bagus, DP daun ijo-ijo, enak sekali torang mau lihat. Nah, so begitu dengan Tuhan bilang pa torang pe kehidupan. Kalau torang mau lakukan ini ayat 1 dan ayat 2 yang Tuhan bilang, torang disebut torang berbahagia. Nah, Tuhan janjikan bahwa torang pe kehidupan sama dengan pohon yang ditanam di tepi air. Torang tumbuh subur, torang berbuah yang lebat, kemudian daunnya tidak akan layu. Jadi torang pe kehidupan enak. Kalau torang mengandalkan Tuhan, torang selalu torang taruh tong pe hidup Tuhan. Torang pe kehidupan jadi bagus, kemudian Tuhan berkati, dan Tuhan bilang yang paling enak itu torang dengar. Apa yang torang bikin, Tuhan buat berhasil. Jadi misalnya begini, kalau torang mau lakukan itu, apa yang torang mau bikin, misalnya torang mau buka bisnis, torang mau jual makanan, pasti Tuhan kasih berhasil kalau torang bikin ini. Jadi saudara-saudaraku, torang jangan ikut dengan orang-orang fasik, jangan ikut dengan sekelompok orang berdosa. Kalau dorang berdosa, torang ikut berdosa karena torang ada di situ. Kalau torang duduk dengan orang-orang pencemooh, paling torang ikut jadi pencemooh karena torang di situ. Misalnya torang kan ibu-ibu biasanya berkumpul tuh orang Manado. Pagi-pagi kalau laki sepi kerja, dapat tuh Birman sana begini. Nah, itulah torang saling mencemooh satu dengan yang lain. Nah, mari mulai sekarang torang tinggalkan torang pe kehidupan itu. Torang iko apa yang Tuhan mau di Mazmur 1 ini. Maka Tuhan bilang, torang berbahagia. Torang akan berbuah. Kemudian apa yang torang perbuat itu dibuat berhasil oleh Tuhan. Satu janji yang sangat enak didengar. Karena kalau Tuhan yang bilang begini, tidak main-main saudara. Tuhan bilang ini pasti Tuhan tepati. Torang akan diberkati. Kalau torang mau kasih sekolah anak, kalau torang tanya Tuhan kasih sekolah anak di mana, Tuhan bilang di sini. Nah, tuh anak itu, kalau torang bilang mau kasih sekolah di kedokteran, anak itu akan jadi dokter yang berhasil. Semua karena ikut Tuhan pe mau. Jadi di Mazmur 1 ini berbicara pada torang setiap hari jangan lupa baca Alkitab. Torang baca ini sebagai torang pe pedoman hidup. Torang baca dan torang renungkan. Kalau bisa torang sampaikan ke orang lain apa yang torang baca. Oh, tadi kita ada baca begini. Misalnya torang bilang ke tompe anak, tadi kok mama ada baca, Tuhan bilang kata begini. Ngoni begini, torang mesti begini. Nah, itulah yang disebutkan torang baca Alkitab, merenungkan setiap hari, sehingga kehidupan torang berbuah dengan lebat, dan apa yang torang perbuat pasti dibuat berhasil oleh Tuhan. Torang mesti percaya janji Tuhan ini, karena janji Tuhan iya dan amin. Amin.